baca Bible itu sih ya kayak pemahaman kita itu kayak nggak logis gitu, itu aja sih. Nggak logis. Nah, yang nggak logis yang di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman di dalam channel ini. Ada satu mualaf yang baru lagi nih teman-teman. Dia itu beragama Kristen. Kalau menurut kesaksian yang saya dengarkan, dia dari gereja GPDI, begitu, gereja Pentakosta. Dia meninggalkan kekristenan itu karena sesuatu hal yang tidak masuk di dalam pikiran dia, tidak masuk di dalam nalar dia. Dia mengatakan bahwa Alkitab itu tidak logis. Nah, daripada kesannya menuduh, mari kita dengarkan pernyataan dari mualaf ini. Tadi Mas Apri bilang baca Bible gimana? Agak goyang-goyang, itu yang dimaksud goyang-goyang itu yang seperti apa? Ya kalau baca Bible itu sih ya kayak pemahaman kita itu kayak nggak logis gitu, itu aja sih. Nggak logis. Nah, yang nggak logis yang di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Atau semuanya? Justru Perjanjian Lama yang logis, Perjanjian Baru kagak. Gitu ya. Ini saya baru dengar nih. Orang Kristen nih bilang nih, ya, Perjanjian Lama logis, Perjanjian Baru nggak logis. Saya tuh teman-teman suka heran dengan istilah logis. Logis masuk akal, logika masuk logika. Alkitab itu menurut dia, khusus dalam Perjanjian Baru itu tidak masuk akal. Tidak logis, ya kan? Maksudnya begini. Yang saya katakan saya heran dengan istilah logis karena begini. Logis itu kan dalam pandangan kita manusia, yang kita tahu istilahnya adalah bicara tentang sesuatu yang masuk akal. Yang bisa diterima oleh nalar pikiran kita. Sesuatu yang bisa diukur menurut pikiran kita. Itu logis. Kenapa begitu? Karena memang manusia ini cenderungnya itu lemah. Manusia ini tidak sempurna. Maka istilah logis itu harus kita pakai karena kita manusia lemah. Segala sesuatu yang terjadi kita harus ukur menurut logika kita. Itu terjadi masuk akal atau tidak. Sesuatu hal itu terjadi kira-kira dapat diterima oleh pikiran atau tidak. Itu manusia. Itu kita. Ketika sesuatu terjadi tidak masuk di dalam nalar berpikir kita, maka itu disebut non-logis. Yang sering kali kita bilang, oh itu kaitannya dengan alam supranatural. Karena non-logis. Kalau sesuatu yang logis bukan supranatural, tapi nyata, kenyataan. Itu logis. Nah, kalau kitab suci itu logis, sedangkan kita percaya bahwa kitab suci itu adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan, pribadi Tuhan yang diturunkan atau yang bisa dikatakan dia menjadi firman, menjadi kitab suci, begitu kira-kira, maka bagaimana mungkin itu menjadi logis? Kalau itu menjadi logis, maka kita menyimpulkan Tuhan itu logis. Kalau Tuhan logis, bisa diukur oleh pikiran kita dan bisa diukur oleh nalar kita. Sedangkan Tuhan itu di luar logika kita. Tidak logis dalam pengertian, tidak logis karena dia berada di alam supranatural, alam roh. Tidak mungkin dia logis. Masuk akal. Dia ada sebelum dunia dijadikan, diciptakan. Dan dia akan tetap ada meskipun dunia ini sudah tidak ada. Itu tidak logis. Nah, itu menjadi firman. Menjadi kitab suci. Jadi kalau kitab suci diukur dalam ukuran logika, itu bukan kitab suci, bukan firman Tuhan. Itu yang saya mau jelaskan buat teman-teman ya. Tolong mudah-mudahan hindari ya. Teman-teman sudah mulai harus hindari istilah logis di dalam Alkitab. Kok nggak masuk akal? Kita tidak boleh menuntut Alkitab itu masuk akal. Saya pernah mengatakan kepada teman saya begini. Ketika dia menemukan di dalam kitab suci Alkitabnya Kristen itu
sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan dia, lalu dia protes, saya mengatakan begini, firman Tuhan, Alkitab itu punya pikiran sendiri. Dia punya standar pikiran sendiri. Pikiran dia tidak dapat dipengaruhi oleh pikiran manusia. Dia punya standarnya sendiri. Ada pikiran. Mau cocok dengan kita atau tidak, mau kita terima atau tidak, tidak ada urusan. Dia punya pikiran sendiri. Itu Alkitab. Kita harus masuk di dalam pikiran dia dan harus menerima semua apa yang disampaikan di dalam kitab suci. Nah, teman-teman, yang anehnya dia adalah dia mengatakan bahwa Alkitab itu tidak logis. Kalau tidak logis, harusnya dia tidak usah percaya. Tapi kita dengarkan pernyataan berikut ini. Tapi sampai saat ini, Mas Apri percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau itu masih gelembung 50% memang. Oh, 50%. Turun apa naik? Ya, tadinya. Tadinya 100% turun jadi 50%, apa tadinya enggak jadi 50% naik gitu? Ibarat timbangan rata sih. Oh, rata. Bilang, Rata maksudnya artinya dari dulu sebenarnya Mas Apri nggak percaya sepenuhnya bahwa Yesus itu Tuhan maksudnya. Atau gimana? Kalau percaya ada 50%, terus 50%-nya lagi dia ya seperti ngayal gitu loh. Gimana mau dibilang ya? Saya memang melihat orang ini sebetulnya dia tidak mendalami kitab suci yang sebelumnya. Dalam hal ini Alkitab. Sehingga dia tidak menemukan satu keyakinan yang kuat di dalam diri dia tentang Tuhan. Kita hanya ada pada dua pilihan teman-teman. Percaya atau tidak. Jadi kita hanya pada dua pilihan itu. Percaya satu atau memilih tidak percaya. Kalau kita bimbang, kita setengah-setengah, 50-50, 5-50%. Itu yang membuat dia akhirnya mengambil kesimpulan sendiri bahwa kitab suci itu nggak logis. Kalau kitab suci nggak logis, Tuhan itu nggak logis. Sesuatu yang tidak logis nggak usah dipercaya karena nggak masuk akal. Kita nggak percaya karena itu nggak masuk akal. Tapi dia masih menaruh kepercayaan 50%. Nah ini kan yang membingungkan. Nggak logis, tapi dia masih percaya 50%. Ya kan? Nah, yang menarik di sini yang perlu kita dengarkan adalah apa alasan dia sehingga dia mengatakan itu tidak logis. Dengarkan teman-teman. Bagi kita kaum Kristen, kita mungkin akan tercengang-cengang mendengarkan pernyataan dia. Apa alasannya sehingga dia mengatakan ini tidak logis? Mari kita dengarkan. Nah, kalau boleh saya tanya, Mas Apri, 50%-nya itu kenapa? Yang nggak percaya Yesus yang nggak percaya Yesus Tuhan sebesar 50% itu kenapa? Kalau dalam konsep ketuhanan sih, jangan dulu kita berbicara dengan konsep ketuhanan, kita berbicara dengan Alkitab dulu gitu. Iya. Kalau dalam Alkitab kan kita memang diajar mulai dari kecil nih. Saya kan udah belajar mengenai kasih gitu. Di dalam Alkitab ada yang bilang mengasihi musuh. Iya. Terus yang kedua, siapa yang mencaci maki kita, siapa yang mencela kita, bisa kita doakan supaya beroleh berubah kebaikan gitu lah. Kebaikan. Ya. Tapi kan justru nggak logis. Kalau menurut saya sendiri nggak logis. Nah, gitu. saya pengen denger nih, nggak logisnya kenapa? Gitu. Jadi gini, contoh gini. Ya. Langsung kita buat aja contohnya ya. Iya. Masnya sendiri sama saya. Iya. Ya nggak mungkin dong, Mas sudah mencaci saya, mencaci saya, ibaratnya Mas sudah yang buruk-buruk lah dilakukan terhadap saya. Masih saja kita doakan Mas dengan hal yang bagus gitu loh. Oh, kan nggak gitu. masuk akal toh. Oh, gitu. Justru kalau dalam Al-Quran pernah saya baca itu konsep kisah itu yang bagus. Pernah baca Quran? Pernah. Wah, keren dong. Konsep kisah itu Sudah habis baca Quran, sudah habis belum? Oh, belum. Masih 0,0% Oh, aja. 0,0% ya. Karena di kisah yang pernah saya baca sih, nyawa itu diganti dengan nyawa, tangan diganti dengan nyawa. Kan ada itu. Di perjanjian lama kan juga gitu. Kalau perjanjian lama. Mata diganti mata, gigi diganti gigi, kan gitu. Itulah masapanya. Saya ibaratnya berpikirnya itu, kok iya ya, kenapa nggak logis aja Bible ini gitu loh. Iya. Ya nggak logis loh. Gimana mau dibilang ya, susah sih. Nih, mohon maaf, mungkin saya potong ya. Kalau kita mendoakan orang yang mencaci maki kita, selama kita nggak disakiti secara fisik, secara kita nggak dipersekusi, mungkin masih bisa, Mas. Mungkin masih logis. Ya, contoh gini Mas, aku bilang dulu sama Mas.
kita mempunyai saudara perempuan, Ya. diperkosa, meninggal. Nah, kalau itu kan sudah fisik. Nah, sudah fisik kan, itu yang nggak logis. Tapi kalau tadi mendoakan orang yang mencaci maki kita, kita doakan itu masih logis. Tapi kalau bilang kasihilah musuhmu, musuh ya, yang artinya sudah melibatkan kontak fisik, merugikan kita, menyakiti kita, terus kita tetap harus mengasihi orang itu, bahkan kita suruh mendoakan, nah itu yang nggak logis. Ya di situnya seperti tadi Mas Apri mau bilang kalau ada kita punya saudara perempuan diperkosa misalnya, dibunuh gitu. Apakah kita mau mendoakan yang membunuh saudara perempuan kita? Nah, itu yang nggak logis. Nah, itu saya setuju, Mas. Gini teman-teman, terlepas dari persoalan Donditan ini seorang kristolog yang handal gitu ya. Saya pikir gini, dua orang ini adalah dua orang yang dalam konteks Alkitab, mereka itu nggak tahu apa-apa. Udah gitulah, nggak tahu apa-apa sudahlah. Tidak paham tentang konsep Alkitab, udahlah. Orang yang tidak paham tentang Alkitab, pikirannya terlalu rendah tentang pengetahuan tentang Alkitab, mengomentari Alkitab, ya nggak akan nyampe, udah. Nggak nyambung sudah. Yang mualaf ini keberatan, tadi yang tidak logis itu keberatan karena ada pengajaran Yesus di dalam Alkitab mendoakan musuh kita, mengampuni musuh kita. Bahkan Yesus dalam sebuah pengajaran dia mengatakan kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berikan jugalah pipi kirimu. Doakan orang yang telah menganiaya kamu. Doakan orang yang telah mencaci maki kamu. Doakan musuhmu, kata Tuhan. Hal ini tidak diterima oleh mualaf ini. Tidak diterima. Itulah sebabnya dia mengatakan ini tidak logis. Nah, teman-teman, itu yang saya katakan bahwa mereka tidak paham tentang konsep ini. Ketika Donditan mengatakan begini, kalau cuma mendoakan orang yang mencaci maki kita, bolehlah. Tapi kalau mendoakan orang yang sudah membunuh saudara kita, memperkosa istri kita, anak kita, siapapun lah ya, itu nggak logis didoakan. Bahkan di video ini selanjutnya yang sudah tidak saya tayangkan, teman-teman bisa lihat ya di channelnya dia. Dia mengatakan tindakan yang perlu dilakukan adalah lapor kepada pihak yang berwajib. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Konsep yang disampaikan Yesus mendoakan orang yang menganiaya kita atau musuh kita, itu adalah ajaran Tuhan yang tidak hanya sekedar diajarkan oleh Tuhan, tapi dipraktikkan oleh Dia. Teman-teman ingat ketika tentara-tentara Romawi menangkap Yesus, dan ketika Yesus sudah disalib, dia berdoa kepada Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu konsep. Dan itu ajaran dari Tuhan. Kalau kita menggunakan standar kita manusia itu tidak logis, ya itu kita. Tapi ajaran Tuhan mengampuni itu adalah hal yang mutlak. Memaafkan, mendoakan itu adalah hal yang mutlak. Kita mau menerapkannya atau tidak, pilihan kita. Tapi jangan kita mengatakan bahwa itu sesuatu yang tidak logis, yang tidak masuk akal gitu loh. Ada satu hal yang hampir terjebak mualaf tadi ini. Dia sempat menyinggung tentang Al-Quran. Saya tidak tahu isinya di mana dan sebagainya. Teman-teman mungkin tahu dan bisa tuliskan di kolom komentar itu. Yang kutipannya sama seperti Perjanjian Lama. Ya kan? Di Al-Quran itu ada kutipan barangkali ya yang mirip dengan Perjanjian Lama. Tangan ganti tangan, mata ganti mata. Istilahnya hukum balas dendam. Saya mau bilang begini, hati-hati. Jangan sampai banyak orang yang akan memunculkan atau bermunculan stigma tentang pelajaran balas dendam. Ya kan, kita berada di negara Indonesia yang lagi perlu hati-hati untuk menjaga toleransi ini. Hukum balas dendam. Karena itu kenapa Yesus mengajarkan kita tidak perlu balas dendam. Karena balas dendam itu adalah haknya Tuhan. Yesus mengajarkan kepada kita. Dan itu sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Yang
diajarkan dan diturunkan Yesus kepada kita. Bayangkan ya teman-teman, dalam perjanjian lama hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, itu dalam hukum Taurat begitu luar biasa kejamnya dalam tanda petik dilakukan. Dalam perjanjian baru, Yesus bilang, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat tapi menggenapinya. Maka Yesus menyempurnakan hukum itu dari hukum balas dendam, dari hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata, menjadi hukum mengampuni orang yang bersalah. Lalu Don Ditan menolak hukum ini. Tidak perlu. Hukum ini tidak logis. Jadi dia mau bilang, harus balas dendam dong. Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Saya mau katakan begini kepada kita semua. Bagi kita yang menerima ajaran tentang hukum mengampuni ini, mendoakan musuh kita, teruslah jalani hukum itu. Karena itu adalah hukum yang paling mulia yang diturunkan Tuhan melalui Yesus Kristus buat kita semua. Jadi itu bukan soal logis tidak logis. Soal mengampuni, mengasihi, mendoakan musuh kita, itu adalah pelajaran yang sangat berharga, bagaikan permata yang Tuhan berikan buat kita. Nah, tidak usah ditanggapin berlebihan kedua orang ini, karena mereka sedang tersesat di dalam pikiran mereka sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan tayangan video ini. Ya, saya mendoakan kita semua tetap menjadi pribadi-pribadi yang mengampuni, yang mengasihi, mendoakan musuh kita. Seberapapun besar kesalahan mereka, kita doakan. Persoalan kejahatan pidana, serahkan kepada pihak yang berwajib. Mungkin itu tanggapan saya buat dia. Kita akan jumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.